Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniarti dari program studi kewirausahaan kelas A angkatan 2020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan hasil UAS dari mata kuliah e-commerce. Definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat para ahli dan pendapat saya. Yang pertama yaitu menurut Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Kedua, menurut Kenneth C. Loudon dan J.P. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembelian dan penjualan dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Jadi, elektronik e-commerce adalah dapat didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk barang jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Baik, yang kedua, sejarah dan evolusi e-commerce di Indonesia di era 5.0. Di era Society 5.0 atau 5.0, pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Jepang yang mendefinisikan Society 5.0, yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia, di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial, menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut Fukuyama, bahwa Society 5.0 atau 5.0 diajukan oleh pemerintah Jepang yang merupakan konsep yang jelas. Itu disusun dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi, dan Inovasi dan disetujui oleh keputusan kabinet pada Januari 2016. Kemudian Fukuyama menjelaskan mengenai tahapan masyarakat society. Berdasarkan sejarah manusia, Society 1.0 didefinisikan sebagai kelompok orang yang berkumpul dan berburu dalam hidup, kemudian berdampingan secara harmonis dengan alam, dimulai dari terciptanya manusia. Society 2.0 membentuk kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi, dan pembangunan bangsa dimulai dari 13.000 sebelum Masehi. Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri 1.0 dimulai dari akhir abad 18. Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset yang tidak berwujud sebagai jaringan informasi dimulai dari pertengahan abad 20. Dalam tahapan ini, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Society 5.0 merupakan visi pemerintahan Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudah semua lini kehidupan masyarakat. E-commerce sendiri sudah ada sebelum Society 5.0 yang bertujuan juga untuk memudahkan masyarakat dalam berinteraksi bisnis. Jadi bisa dikatakan bahwa e-commerce dan Society 5.0
memiliki tujuan dan hubungan yang sama, tapi hal tersebut harus dibahas berdasarkan kerangka, dimensi, dan teknologinya. Dalam kerangka e-commerce terdapat orang yang merupakan bagian dari masyarakat dalam Society 5.0. Kebijakan dan peraturan dalam e-commerce ini akan disesuaikan pada era Society 5.0 sesuai dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Kemudian pemasaran dan periklanan pada e-commerce di era Society 5.0 akan semakin mudah karena masyarakat sudah terhubung ke internet dan menjadi gaya hidup mereka. Selanjutnya adalah layanan pendukung seperti logistik, pembayaran dan keamanan, sistem dan jaringan. Di era Society 5.0, tentunya layanan pendukung akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi AI, cloud, robot, drone, dan sensor sehingga mempermudah layanan pendukung e-commerce, termasuk dari segi keamanannya. Dari segi kemitraan bisnis e-commerce, pada era Society 5.0 akan dipermudah untuk menjalin hubungan kemitraan dengan menggunakan teknologi dan mixed reality. Baik, yang ketiga, peran e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Seperti yang dilansir dalam berita menurut Widyaningrum tahun 2020, pandemi COVID-19 pada 11 Maret 2020 lalu, WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut coronavirus diasus 2019. Menurut Dinkes Jabar tahun 2020 bahwa baik epidemi maupun pandemi sejatinya pun arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah dan sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah UMKM. E-commerce jadi solusi buat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memasarkan produk serta mengembangkan industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing, terutama dalam sektor peningkatan social media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Sehingga digitalisasi pemasaran yang dilakukan UMKM sangatlah tepat dalam meningkatkan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi COVID-19. Keempat, yaitu mekanisme kerja e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. E-commerce business to business atau B2B adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan menjual produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk proses lebih lanjut dan kemudian menjualnya kembali. Dengan kata sederhana, satu perusahaan menjadi produk atau jasanya ke perusahaan lain. Contohnya yaitu BC. BC.co.id hadir untuk membantu kita dalam memenuhi kebutuhan alat kantor, mulai dari kertas, alat tulis, post-it, tinta printer, pembersih, sampai dengan cemilan yang menemani kita saat bekerja. BC Benefits yang bisa diakses melalui www.bc.co.id. Benefits ini memberikan 3 keunggulan utama bagi para pesertanya. Keunggulannya pertama adalah harga lebih hemat dengan diskon korporasi dan cara pembayarannya yang lebih mudah. BC Benefits menyediakan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dipublikasi di pasaran, bahkan lebih mudah dibandingkan di katalog umum bc.co.id, sehingga karyawan bisa lebih berhemat. BC Benefits juga menyediakan pilihan cara pembayaran dengan kredit atau via menu transfer rekening bank. Kedua, customer to customer atau C2C.
E-commerce C2C meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen ke konsumen. Contohnya yaitu Lazada. Di Lazada, jumlah produk yang ditawarkan melalui marketplace ini pun cukup beragam dan banyak dikenal oleh masyarakat. Hampir sama dengan kebanyakan situs belanja online. Lazada juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Berjualan di Lazada bisa menjadi alternatif lain yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, bukan hanya cepat dan mudah. Cara berjualan praktis ini juga akan membuat penjualan lebih nyaman dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sekedar membuka toko atau mempekerjakan orang. Ketiga, customer to business atau C2B. Customer to business adalah transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya, Wix.com. Dengan metode drag dan drop, Wix sangat mudah digunakan, sehingga pengguna dapat membangun website sendiri dengan cepat dan mudah. Alur kerja yang halus untuk website Wix gratis memberikan kebebasan kreatif total, sehingga bisa berkonsentrasi pada desain. Keempat, business to administration atau B2A. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah, seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contohnya yaitu Pajak Go ID. Pajak Go ID ini dalam e-commerce melalui link Pajak Go ID, dan dalamnya contoh penulisannya adalah alamat unit kerja kantor pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Kelima, customer to administration atau C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya yaitu BPJS Kesehatan. Selain membayar iuran BPJS tepat waktu, kewajiban lainnya yang harus Anda lakukan adalah mematuhi prosedur atau tata cara menggunakan BPJS Kesehatan seperti dilansir dari web BPJS Kesehatan. Jika hak dan kewajiban ini dilakukan dengan seimbang, maka proses pengobatan Anda dijamin akan berjalan lancar tanpa hambatan. Yang keenam, online to offline atau O2O. Jenis e-commerce ini adalah frasa atau umumnya disingkat O2O yang digunakan dalam pemasaran digital untuk menggambarkan sistem yang menarik konsumen dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang atau jasa dari bisnis fisik. Contohnya yaitu Grab. Untuk bisa pesan GrabFood, kita harus memiliki akun Grab Customer terlebih dahulu. Jika belum punya akun, kita bisa baca tutorial install dan daftar akun Grab serta penjelasan tentang aplikasi Grab ini. Untuk kali ini, Gojek Blog akan memberikan tutorial lengkap bagaimana proses order GrabFood di aplikasi Grab. Cara memesan GoFood terbaru di 2019. Ketujuh, Business to Government atau B2G. Business to Government atau B2G ini mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Kontraktor pertahanan adalah contoh kegiatan B2G. Contoh lain adalah bisnis yang menyediakan konsultasi TI kepada lembaga pemerintah setempat. Contohnya yaitu LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jenis pengadaan mencakup barang, pekerjaan
konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Lembaga tersebut telah mengembangkan saluran B2G sebagai wadah untuk sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selain untuk pengadaan, saluran ini juga memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengadaan pemerintah. Demikian pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.